Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Mokta dengan NPM 23100104111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang translator bahasa komputer. Ya, Yang pertama yaitu apa sih itu translator bahasa komputer? Translator bahasa komputer adalah program yang menerjemahkan kode sumber atau source code yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi atau assembly ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Tujuan utama dari translator yaitu mengubah instruksi manusia menjadi instruksi mesin, memungkinkan program tereksekusi di komputer. Lanjut, itu ada jenis-jenis translator. Yang pertama itu ada compiler, yang kedua ada interpreter, yang ketiga itu ada assembler. Lanjut, yaitu pengertian compiler. Compiler menerjemahkan seluruh kode komputer sekaligus menjadi kode mesin sebelum dijalankan. Eh, jadi ciri-ciri compiler itu dia langsung menerjemahkan seluruh program sekaligus. Hasilnya berupa file object code atau executable atau biasanya .exe. Lalu eksekusinya itu lebih cepat setelah dikompilasi. Contoh bahasanya itu ada C dan C++ Java. Kelebihan dari compiler ini itu eksekusinya cepat, efisien. Tapi kekurangannya itu proses kompilasinya lama, proses compile-nya itu lama. Lanjut, itu kedua ada interpreter. Interpreter itu menerjemahkan baris per baris kode sumber dan langsung menjalankannya. Contoh bahasanya itu ada Python, PHP, dan JavaScript. Ciri-ciri dari interpreter ini yaitu menerjemahkannya satu persatu per instruksi, tidak menghasilkan file eksekusi, dan lebih mudah untuk debugging. Lalu selanjutnya itu ada assembler, yaitu bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa assembly menjadi bahasa mesin. Itu menggunakan seperti .mov, ADD, dan JMP. Digunakan biasanya untuk pemrograman tingkat rendah. Selanjutnya ini ada perbandingannya. Untuk aspeknya itu ada input, output, cara kerja, kecepatan eksekusi, dan contoh bahasa. Jadi compiler itu merupakan inputnya itu bahasa tingkat tinggi atau bahasa manusia, sama dengan interpreter. Sedangkan assembler itu menggunakan bahasa assembly sendiri. Lalu output dari bahasa jenis-jenis translator ini itu ada kalau misalnya compiler itu ada kode mesin atau file exe. Yang interpreter ini maka langsung tereksekusi, dan yang ketiga itu assembler yaitu kode mesin. Cara kerjanya itu kalau compiler seluruh program sekaligus langsung dikompil menjadi satu. Sedangkan kalau interpreter itu dia baris per baris. Kalau assembler dia seluruh kode assembly. Lalu kecepatan eksekusi itu cepat setelah dikompilasi, dia langsung tereksekusi. Sedangkan interpreter dia perlu melakukan eksekusi itu baris per baris sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Kalau assembler dia sangat cepat karena hanya menggabungkan. Contoh bahasanya itu kalau tadi ada compiler tadi ada C dan C++, sedangkan interpreter itu ada Python dan JS. Lalu kalau assembler itu ada assembly. Lanjut, itu proses translasi komputer. Tahapan umum translasi itu ada penulisan kode sumber, analisa sintaks dan sinematik, dan semantik, translasi ke kode mesin, eksekusi CPU. Kadang melibatkan linker dan loader ke dalam sistem kompilasi. Jadi, lanjut ke bagian kesimpulan, yaitu yang pertama, translator mengubah bahasa manusia ke bahasa mesin. Yang kedua itu ada 3 jenis utama, compiler, interpreter, dan assembler. Yang ketiga masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang keempat itu penting untuk memahami cara kerja agar efisien dalam pemrograman. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.